Perang Dunia Kedua adalah konflik paling mematikan dan merusak dalam sejarah manusia. Perang ini dimulai pada tanggal 1 September 1939 dan berakhir pada tanggal 2 September 1945. Perang ini melibatkan sebagian besar negara di dunia membentuk dua aliansi militer yang berlawanan sekutu dan poros. Lebih dari 100 juta orang dari lebih dari 30 negara terlibat langsung. Pihak-pihak yang berperang utama adalah kekuatan poros, Jerman, Italia dan Jepang dan sekutu, Prancis, Inggris Raya, Amerika Serikat, Uni Soviet dan Tiongkok. Konflik ini ditandai dengan kematian massal warga sipil, termasuk Holocaust dan satu-satunya penggunaan senjata nuklir dalam peperangan. Diperkirakan 70 hingga 85 juta jiwa melayang akibat perang ini. Perang Dunia Kedua mengubah peta politik dan struktur sosial dunia. Perserikatan bangsa-bangsa dibentuk untuk mendorong kerjasama internasional dan mencegah konflik di masa depan. Uni Soviet dan Amerika Serikat muncul sebagai negara adidaya yang saling bersaing, yang menjadi panggung perang dingin. Dampak perang ini membentuk kembali batas-batas internasional, mempercepat kemajuan teknologi, dan secara fundamental mengubah jalannya sejarah dunia. Atrishtui provinsi ini asding tim pantigashin titidi ponik sedang versi. Benih-benih Perang Dunia Kedua ditaburkan setelah Perang Dunia Pertama. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919 memberlakukan hukuman berat kepada Jerman, membuatnya lumpuh secara ekonomi dan tidak stabil secara politik. Lanskap ekonomi global tahun 1920-an dan 1930-an ditandai dengan ketidakstabilan, dengan depresi besar menghancurkan ekonomi di seluruh dunia. Di Jerman, krisis ekonomi memicu kebangkitan Partai Nazi dengan Adolf Hitler berkuasa pada tahun 1933. Jepang menghadapi tantangan ekonomi sendiri dan berusaha memperluas wilayahnya melalui penaklukan militer, dimulai dengan invasi Manchuria pada tahun 1931. Italia di bawah Benito Mussolini menganut fasisme dan memiliki ambisi kekaisarannya sendiri. Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk setelah Perang Dunia Pertama untuk menjaga perdamaian dunia terbukti tidak berdaya untuk mencegah agresi. Kebijakan peredaan memungkinkan Hitler untuk melanggar Perjanjian Versailles tanpa hukuman, yang semakin berani rezim Nazi. Faktor-faktor ini menjadi panggung bagi konflik yang lebih besar yang akan datang. Respons masyarakat internasional yang tidak efektif terhadap perkembangan ini membuka jalan bagi Perang Dunia Kedua. Invasi Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September 1939 menandai dimulainya Perang Dunia Kedua secara resmi. Pasukan Hitler menggunakan Blitzkrieg atau perang kilat yang melibatkan kekuatan yang cepat, luar biasa, dan serangan yang bergerak cepat. Tentara Polandia meskipun berani, bukan tandingan mesin perang Jerman. Uni Soviet menginvasi Polandia dari timur pada tanggal 17 September, membagi negara itu antara Jerman Nazi dan Uni Soviet. Pemerintah dan komando militer Polandia melarikan diri, membentuk pemerintahan di pengasingan. Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September, mengubah konflik lokal menjadi perang global. Namun, respons militer awal sekutu terbatas yang mengarah pada perang semu. Jatuhnya Polandia yang cepat menunjukkan efektivitas taktik Blitzkrieg Jerman dan ketidaksiapan sekutu. Invasi tersebut mengatur nada untuk tahun-tahun awal perang, menunjukkan kesediaan Hitler untuk menggunakan kekuatan untuk mencapai ambisi teritorialnya. Negara-negara kecil menjadi rentan di antara tetangga yang kuat dan agresif. Bagian 4. Pertempuran besar yang membentuk perang. Pertempuran Britania yang terjadi dari Juli hingga Oktober 1940 adalah kampanye besar pertama yang dilakukan sepenuhnya oleh Angkatan Udara. Meskipun kalah jumlah, RAF mempertahankan wilayah udara Inggris dan menimbulkan kekalahan strategis di Luftwaffe. Operasi Barbarossa diluncurkan pada 22 Juni 1940 adalah operasi militer terbesar dalam sejarah, melibatkan lebih dari 3 juta tentara poros yang menginvasi Uni Soviet. Pertempuran Stalingrad yang berlangsung dari Agustus 1942 hingga Februari 1943 menandai titik balik di front timur dengan kemenangan Soviet. Pertempuran Midway yang terjadi pada Juni 1942 adalah pertempuran laut yang menentukan di teater Pasifik, menghentikan kemajuan Jepang ke timur. Pertempuran-pertempuran besar ini, di antara yang lainnya,
membentuk jalannya Perang Dunia II dan akhirnya menyebabkan kekalahan kekuatan poros. Setiap pertempuran menunjukkan perubahan strategis dan taktis yang menentukan perang. Ketahanan dan tekad pasukan sekutu sangat penting dalam mengatasi kekuatan poros. Pertempuran-pertempuran ini meninggalkan warisan abadi pada strategi militer dan hubungan internasional. Bagian 5. Kehidupan sehari-hari selama Perang Dunia II. Perang Dunia II memiliki dampak yang besar pada kehidupan warga sipil di seluruh dunia. Pemerintah menerapkan sistem penjatahan untuk memastikan distribusi sumber daya yang langka secara adil. Warga didorong untuk menanam makanan mereka sendiri di kebun kemenangan untuk menambah jatah mereka. Perempuan memainkan peran penting di garis depan, memasuki dunia kerja dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pergeseran ini memiliki efek jangka panjang pada peran gender dan hak-hak perempuan di banyak masyarakat. Anak-anak juga berkontribusi pada upaya perang, mengumpulkan besi tua dan berpartisipasi dalam kegiatan pertahanan sipil lainnya. Di banyak kota, warga sipil menghadapi ancaman pemboman udara, dengan pemadaman listrik diberlakukan untuk mempersulit pembom musuh mengidentifikasi target. Di wilayah-wilayah pendudukan, kehidupan sangat keras di bawah rezim yang menindas. Terlepas dari kesulitan, orang-orang menemukan cara untuk mempertahankan kehidupan normal melalui hiburan dan dukungan masyarakat. Ketahanan dan kemampuan beradaptasi yang ditunjukkan oleh warga sipil sangat penting untuk mempertahankan upaya perang. Perang membawa ketakutan dan ketidakpastian yang terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menumbuhkan rasa persatuan dan tujuan bersama. Bagian 6, babak terakhir, peristiwa menuju kemenangan. Pendaratan D-Day pada tanggal 6 Juni 1944 menandai awal dari akhir bagi Jerman Nazi. Pasukan sekutu mendarat di pantai Normandia, membangun front kedua yang penting melawan Jerman. Ketika sekutu bergerak ke timur dari Prancis dan Soviet maju dari timur, Jerman semakin terjepit. Berlin jatuh ke tangan pasukan Soviet pada tanggal 2 Mei 1945 dengan Hitler bunuh diri pada tanggal 30 April. Jerman secara resmi menyerah pada tanggal 7 Mei, mengakhiri perang di Eropa. Di Pasifik, Amerika Serikat menggunakan senjata atom untuk menghindari invasi Jepang yang merugikan. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang mengumumkan penyerahan dirinya pada tanggal 15 Agustus dengan upacara resmi pada tanggal 2 September. Penggunaan senjata atom mempercepat berakhirnya perang dan mengantarkan era nuklir. Kemenangan di Eropa dan Pasifik membentuk kembali lanskap geopolitik global. Berakhirnya Perang Dunia II itu menaik awal era baru dalam hubungan internasional. Bagian 7, dampak dan konsekuensi jangka panjang. Dampak Perang Dunia II membentuk kembali lanskap politik global. Perserikatan bangsa-bangsa dibentuk pada tahun 1945 untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Akhir perang melihat munculnya dua negara adidaya Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mengarah ke Perang Dingin. Periode ketegangan geopolitik ini berlangsung hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Perang Dunia II mempercepat proses dekolonisasi di seluruh dunia yang mengarah pada gerakan kemerdekaan di Afrika dan Asia. Periode pasca perang melihat lahirnya banyak negara baru, meskipun transisi seringkali dipenuhi dengan konflik. Dampak ekonomi perang sangat besar, dengan Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan ekonomi terkemuka dunia. Rencana Marshall membantu membangun kembali Eropa Barat, sementara sebagian besar Eropa Timur jatuh di bawah pengaruh Soviet. Jepang dan Jerman akhirnya kembali ekonomi mereka untuk menjadi pebelum kepala utama. Perang memacu kemajuan teknologi di berbagai bidang, dari kedokteran hingga elektronik. Kemajuan ini mempengaruhi kehidupan kita saat ini, membentuk dunia modern.